Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kayla Fitri Haryani. Pada video kali ini saya akan membuat topologi jaringan sekolah menggunakan VLSM, hotspot, dan bandwidth management. Sebelum dikonfigurasi, kita lihat dulu pengelamatan jaringannya. Server ujian, lab TKJ, dan lab DKV menggunakan IP 192.168.16.0/24 dihitung menggunakan VLSM. Hotspot menggunakan kelas A, kebutuhan user sebanyak 500 MB. Login guru, user guru 16, password SMK 16 bisa, share ke 50 guru. Limit bandwidth guru up down 5 MB 5 MB. Begitu juga untuk murid. User murid 16, password murid 16 hebat, share ke 450 murid. Limit bandwidth murid up down 3 MB 3 MB. Lab TKJ dan DKV limit bandwidth semua klien mendapatkan 5 MB 5 MB. Penghitungan IP server ujian lab TJKT, lab DKV menggunakan IP 192.168.16.0/24 dihitung menggunakan VLSM. Untuk network lab DKV 192.168.16.0/26 dan untuk subnet masnya 255.255.255.192. Untuk rex IP-nya 192.168.16.1 sampai 192.168.16.62. Untuk broadcast-nya 192.168.16.63. Network-nya 192.168.16.64/27. Subnet masnya 255.255.224. Untuk range IP-nya 192.168.16.65 sampai 192.168.16.94. Untuk broadcast-nya 192.168.16.95. Untuk server satunya, broadcast-nya 192.168.16.96/30. Untuk subnet masnya 255.255.255. Dan setelah ini kita kembali ke topologinya. Dan di sini kita akan mulai menyambung kabel. Sambung kabel, tarik kabel dari modem ke router. Taruh di header 1. Dan setelah itu dari router taruh ke header 2, tarik ke server ujian, taruh di header 0. Tarik lagi router ke header 3, tarik ke switch lab TKJ, taruh di header 1. Dan setelah itu dari router ke header 4, tarik ke switch lab DKV, taruh di header 0. Dan setelah itu kita sambungkan kabel dari switch lab TJKT, taruh di header 2. Lalu kita sambungkan ke switch AP, taruh di header 1. Dan seterusnya kita tarik dari switch lab TJKT, taruh di header 3, tarik ke klien lab TJKT, kita taruh di header 0. Selanjutnya switch lab DKV kita taruh di header 1, tarik ke klien lab DKV, taruh di header 0. Oke, sekarang lanjut di bagian switch AP-nya. Switch AP-nya kita tarik, kita taruh di header 2, kita tarik ke hotspot, kita taruh di header 0. Setelah itu kita kembali lagi ke atas, taruh di PC remote-nya, kita taruh di header 0, kita tarik ke router. Oke, sekarang kita masuk ke Winbox-nya. Oke, kita masuk ke Winbox. Di bagian Winbox kita refresh dulu. Kita pilih bagian mikrotik-nya. Setelah itu kita langsung login. Oke, setelah masuk di Windows-nya, kita perbesar dulu. Setelah diperbesar, lalu bagian passwordnya itu kita isi admin, tapi di sini ada kesalahan. Jadi kita masuk ke password kembali, kita isi admin. Setelah kita isi now password dengan admin, kita config lagi password menggunakan admin.
Lalu kita pilih change now. Setelah itu kita masuk ke interface, lalu pilih header 1, kita tandain, kita tulis di situ modem atau ISP. Lalu kita klik OK. Dan lalu untuk header 2-nya kita tandai menggunakan nama server ujian. Lalu setelah itu kita klik OK. Lalu untuk header 3-nya kita tandain juga sebagai potrang. Lalu setelah itu kita klik OK. Lalu lanjut, kita klik bagian tanda plus di paling pojok. Untuk header 3-nya kita tambahkan VLAN. Lalu bagian namanya kita ganti jadi VLAN 10. Lalu VLAN ID-nya kita ganti jadi 10. Header-nya kita pilih jadi header 3. Setelah itu kita pilih OK. Lanjut, kita tanda plus lagi, kita pilih VLAN. Untuk bagian namanya kita ganti jadi VLAN 20. Lalu untuk VLAN ID-nya kita ganti jadi VLAN 20. Dan untuk header-nya di header 3. Oke, lalu kita pilih OK. Kita klik OK. Untuk di bagian VLAN 10-nya kita kasih nama di situ Lab TJKT. Lalu kita pilih OK. Dan lalu di bagian VLAN 20-nya itu kita kasih nama hotspot. Lalu kita pilih OK. Oke, lanjut. Setelah itu kita di header 4-nya kita tandai, kita beri nama left DKV, lalu kita klik OK. Kita klik OK. Setelah itu kita masuk ke IP, lalu pilih DHCP client. Lalu untuk header 1-nya kita hapus dulu. Lalu kita pilih tanda plus, klik OK. Lalu masuk lagi ke IP-nya. Itu masuk ke IP. Setelah itu kita pilih address. Setelah sudah masuk ke address, kita klik tanda plus. Kita masukkan IP 192.168.16.97/30. Lalu untuk interface-nya itu kita masukkan ke header 2. Lalu klik OK. Tambahkan lagi. Masukkan IP-nya lagi. 192.168.65/27. Untuk interface-nya kita pilih ke header VLAN 10. VLAN 10, klik OK. Lalu tambahkan lagi, masukkan IP-nya 192.168.16.1/26. Untuk interface-nya kita pilih header 4, klik OK. Lalu kita tambahkan lagi, kita masukkan IP 10.10.0.1/22. Untuk interface-nya kita pilih ke VLAN 20, lalu klik OK. Lalu setelah itu kita pilih ke IP, kita pilih ke DHCP server, masuk ke DHCP itu, lalu kita pilih ke VLAN 10, lalu kita next, kita salin, lalu kita copy di DNS servernya, next.
Lalu kita pilih DHCP stopnya lagi. Kita pilih DHCP stop lagi, ganti ke fill header 4. Lalu kita next, copy, lalu next lagi, paste, lalu next. Oke. Setelah itu kita masuk ke IP, lalu kita ke host firewall. Habis itu setelah kita ke firewall, kita pilih NAT, lalu kita masukkan tanda plus. Untuk change the NAT, out interface-nya kita pilih ke header 1, lalu untuk action-nya kita pilih masquerade. Oke. Lalu kita pilih oke. Lalu setelah itu kita masuk ke IP, pilih DNS, lalu kita atur DNS-nya. Kita ketik 8.8.8.8, lalu kita allow. Setelah di allow, kita lanjut klik OK. Kita lanjut klik ke balik ke topologinya. Setelah itu kita klik 2 kali untuk client lab DKV itu. Kita klik dan kita ketikkan IP DHCP, lalu enter. Tertera di situ Dora ya. Lanjut, kita ketikkan ping google.com. Ya, di situ connect ya. Lanjut, setelah itu kita kembali ke server ujian. Kita ketikkan IP 192.168.16.98/30 192.168.16.97. Lalu lanjut kita ketik IP DNS 192.168.16.97. Lalu kita ketik lagi ping google.com, lalu enter. Lalu kita lanjut masuk ke Winbox-nya lagi. Setelah itu kita masuk ke sistem. Kita untuk mengganti identity-nya, kita ganti mikrotik menjadi router. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita lanjut masuk ke topologinya lagi. Setelah masuk ke topologi, kita tambahkan PC remote-nya. Kita tambahkan lagi PC remote-nya. Setelah kita tambahkan PC remote, kita sambung kabel dari PC remote, taruh di header 0, tarik ke switch lab TKJ, taruh di header 4. Setelah itu kita masuk ke Winbox-nya lagi. Setelah itu kita pilih new Winbox, lalu kita refresh. Kita pilih bagian mikrotiknya, lalu kita login. Setelah login, kita masukkan new passwordnya itu admin. New passwordnya admin, config-nya admin. Oke. Setelah itu kita masuk di interface-nya. Header satunya kita tandai sebagai potrang. Lalu klik OK. Untuk header 2-nya kita tandai sebagai potrang VLAN 20. Potrang VLAN 20.
lalu kita klik OK. Lanjut, untuk header 3-nya kita beri tanda VLAN 10, lalu kita klik OK. Setelah itu kita masuk ke menu Breaks, lalu kita klik tanda plus, tanda tambah, lalu kita klik OK. Lanjut, lalu kita klik portnya, lalu kita klik tanda tambah, kita klik apply, lalu kita klik copy. Lanjut, kita ganti header 2, setelah itu apply, copy, setelah itu ganti ke header 3, kita klik OK. Lanjut untuk VLAN-nya, di VVD-nya kita ganti jadi 1, frame text-nya kita pilih yang bagian nomor 2, lalu kita klik OK. Untuk di header 2-nya, VVD-nya 1, frame text-nya kita pilih yang bagian 2, lalu untuk di header 3-nya, VVD-nya kita ganti jadi 10. Untuk frame text-nya kita pilih yang paling terakhir. Oke, lanjut kita pilih klik OK. Kita pilih ke VLANs-nya, kita klik VLANs, lalu kita klik tanda tambah. Untuk breaks-nya 1, untuk VLAN-nya kita isi 10, untuk targetnya header 1, untuk UTget-nya kita kasih header 3, lalu kita klik OK. Lanjut kita klik tanda tambah lagi. Untuk breaks-nya 1, VLAN-nya kita ganti jadi 20, TG-nya kita kasih ke header 2, lalu kita klik OK. Kita ke breaks-nya, lanjut kita klik 2 kali, lanjut kita ke klik VLAN, lalu kita centang, lalu kita klik OK. Setelah itu kita kembali masuk ke topologi lagi, klik client lab TJKT, kita klik IP DHCP, lalu kita enter DORA. Setelah itu kita coba ping Google.com. Di sini kita coba ping Google.com, lalu enter. Ya, oke. Lanjut, untuk mengatur switch AP-nya, kabel dari PC remote ke switch lab TJKT kita hapus dulu. Lanjut kita sambungkan PC remote-nya ke switch AP. Kita taruh di header 3. Lanjut kita masuk ke Winbox-nya lagi. Lanjut kita refresh, kita pilih yang mikrotik, baru kita login. Nah, setelah itu kita masukkan seperti yang kayak di awal tadi, kita masukkan admin agar lebih mempermudah buat kita ingat untuk login. Setelah kita kasih password, kita masuk ke interface. Terlebih dahulu kita masuk ke sistem dulu, kita mengatur identity-nya, kita ganti sebagai switch AP, lalu kita klik OK. Setelah kita mengganti identity-nya, lanjut ke interface, kita atur di header satunya, kita tandai sebagai potrang, lalu kita klik OK. Setelah itu untuk di header 2-nya kita ganti jadi
hotspot, kita klik OK. Lanjut kita masuk ke Bricks-nya. Setelah itu kita klik tanda tambah, lalu kita klik OK, lalu kita masuk ke portnya, lalu kita klik tambah, lalu bagian VLAN, untuk PVD-nya kita ganti tetap 1, untuk frame tipenya kita pilih nomor 2, lalu klik OK. Lanjut kita tambah lagi PVD-nya kita ganti jadi 20, frame tipenya kita pilih yang nomor 3. Lanjut generalnya kita pilih header 2, kita klik OK. Lanjut kita ke VLAN-nya. Setelah itu kita klik tanda tambah, untuk disknya 1, untuk VLAN ID-nya kita ganti jadi 20. Oke, kita ganti 20. Untuk targetnya itu di header 1. Untuk targetnya kita ganti jadi header 2. Kembali kita ke bridge-nya, kita klik 2 kali untuk bridge satunya. Lalu kita ke VLAN-nya, kita centang, lalu kita klik OK. Lanjut, di sini kita akan mengkonfigurasikan hotspotnya. Kita lanjut masuk ke IP, lalu kita pilih bagian hotspot. Saat masuk ke hotspot, kita klik tanda plus di ujung, lalu kita untuk hotspot interface-nya kita ganti jadi VLAN 20. Kita ganti sebagai VLAN 20. Lalu kita next. Untuk masquerade-nya kita tidak centang ya. Kita next. Untuk DNS namanya kita ganti jadi portal internet SMK baru SMK 16, baru kita next, lalu kita ketik admin. Oke, lalu kita klik OK. Lanjut, untuk bagian hotspotnya kita klik 2 kali, untuk addressnya kita ganti jadi 1, lalu kita klik OK. Setelah itu kita masuk ke server profil, lalu portal internetnya kita klik 2 kali, klik login. Untuk HTTP-nya itu kita klik, MAC-nya itu kita klik, lalu untuk HTTP cookie-nya itu kita ganti jadi 1, lalu kita klik OK. Setelah itu kita akan masuk ke user profile, lalu kita klik tambah. Untuk namanya kita ganti jadi Fob Guru. Lalu untuk share-nya itu kita ganti jadi 50. Dan untuk rate limitnya di sini mendapatkan 5 MB ya. Kita tambah lagi untuk approve murid. Oke, kita tambah lagi untuk murid. Untuk share-nya itu 450. Untuk rate limitnya itu 3 MB ya. Lalu kita klik di sini 3 MB. Lalu setelah itu kita klik OK. Terus selanjutnya kita masuk ke user, lalu kita klik tanda tambah. Masuk ke user, klik tanda tambah. Lalu kita ganti servernya menjadi hotspot. Lalu namanya itu sebagai tertera di sini sebagai
guru 16, passwordnya SMK 16 bisa. Kita tambahkan di sini namanya guru 16, lalu passwordnya SMK 16 bisa. 16 hebat. SMK 16 bisa, ya bisa. Oke. Sini. Oke. SMK 16 bisa. Untuk profilnya kita pilih bagian above guru, lalu kita tambahkan lagi di bagian tanda tambah untuk muridnya. Untuk servernya kita ganti sebagai hotspot. Lalu untuk bagian namanya ini kita tulis sebagai murid 16 ya, murid 16 dan passwordnya itu murid 16 hebat. Oke. Kita kembali ke boxnya, lalu kita tulis murid 16. Setelah itu kita ketikkan passwordnya. Kita ketikkan murid 16 hebat. Lalu untuk profilnya itu kita pilih upload murid ya. Lalu kita klik OK. Oke. Lalu kita masuk ke topologinya. Kita klik hotspot, lalu kita klik IP DHCP. Ya, di sini dapat ya, tertulis di situ Dora. Dan setelah itu kita akan coba ping ke Google apakah dia mau running. Ya. Kita akan coba ping Google.com. Ya. Nah, di sini ini nggak mau running dikarenakan kita belum login. Nanti kita akan login. Coba login di aplikasinya. Kita coba. Nanti kita akan login. Sekarang kita atur untuk limitasinya klien lab JKT dan klien lab DLKV dulu ya. Kita masuk ke Winbox-nya lagi. Lalu kita pilih quiz. Setelah itu kita pilih quiz tipe. Setelah itu kita pilih yang download. Lalu kita klik. Setelah itu kita copy jadi quiz. Terus kita ganti strip lab download. Dan setelah ini kita rating kita kasih 5 MB. Lalu kita klik OK. Lalu di sini kita pilih yang kedua yang upload. Setelah itu kita copy. Kita ganti namanya quiz tanda strip lab upload. Untuk rate-nya di sini kita kasih 5M. Kita klik OK. Setelah itu kita klik simple quiz, lalu klik tanda plus, lalu namanya kita ganti jadi quiz lab, quiz strip lab TJKT. Baru targetnya itu kita kasih ke VLAN 10. Untuk
Untuk DST-nya kita kasih di header 1, untuk target upload-nya itu 50 MB. Dan untuk target download-nya itu 50 MB. Lalu kita di sini pilih general. Lalu kita masukkan limitnya 1 MB. 1 MB, lalu quiz tipenya kita pilih yang quiz lab upload, lalu sebelahnya kita kasih quiz lab download, lalu oke. Setelah itu kita klik 2 kali, lalu kita copy, kita masuk ke general, lalu kita tulis left DKV, lalu targetnya ke ke enter 4, DST-nya itu header 1, target uploadnya itu 100 MB, target downloadnya itu 100 MB juga. Lalu kita klik OK. Untuk kabel dari switch ATP ke hotspot kita putus dulu, lalu kita sambungkan dari switch ATP, ditaruh di header 2, lalu tarik ke harmonium. Setelah itu untuk harmoniumnya kita klik 2 kali, lalu kita pilih konfigurasi, lalu setelah itu kita klik edit. Untuk tanda pagar di bawahnya itu kita hapus saja. Untuk tanda pagar ke empat-empatnya di bawah itu kita hapus saja. Lalu setelah itu kita save. Setelah itu kita klik 2 kali, lalu kita masukkan IP 10.10.0.1, baru kita enter, lalu masuk ke mikrotiknya. Setelah itu kita masukkan usernya, kita masukkan guru 16. Setelah itu kita masukkan passwordnya, lalu kita pilih connect, dan setelah itu berhasil ya. Setelah itu kita klik lagi Fastcom-nya, dan setelah ini untuk konfigurasi jaringan sekolahnya sudah selesai. Dan saya akhiri untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.